soal itu aja Bu. Oh iya. Ya Bu, bisa Ya, dijelaskan Bu terkait. saya pikir sudah banyak tokoh yang bicara ya soal kasus polemik ijazah palsu yang diduga palsu katanya tentang Pak Jokowi ini ya. Kita berharap memang kasus ini cepat selesainya ya, supaya pemikiran kita gitu kan, kosakata yang kita bangun untuk bangsa ini berubah dari persoalan ijazah kepada masa depan gitu kan. Artinya tadi beberapa tokoh yang bicara termasuk dari penasihat spiritualnya Pak Jokowi sendiri yang mengatakan kata kuncinya kan ada pada Pak Jokowi. Pak JK juga bicara demikian. Banyak tokoh juga di medsos juga menyatakan hal yang sama. Saya berharap memang sih ini selesai. Ya mungkin saya juga berpikir akhirnya ya siapa lagi yang menyelesaikan itu? Bukan UGM, bukan relawan, tapi Pak Jokowi sendiri. Nah itu tadi mungkin Pak Jokowi sebagai pemilik ijazah nggak apa-apalah dilihat oleh mereka yang meragukan, barangkali dengan diperlihatkan keraguan itu menjadi sirna gitu kan. Bila perlu dikatakan saja oleh Pak Jokowi, saya silakan. Ini ijazah saya, silakan kalian periksa sampai ke manapun gitu kan. Silakan persiapkan laboratorium tercanggih supaya kalian tidak meragukannya lagi. Mungkin pernyataan itu penting ya supaya polemik tentang ijazah palsu ini selesai dan kita berangkat kepada persoalan yang jauh lebih berguna bagi bangsa dan negara ini. Dari kasus ini kan di ruang publik juga sudah mulai terpecah menjadi dua bagian ya Bu ya, dari kasus ini itu melihat seperti apa? Iya, itu sejak awal kasus ini naik kan, artinya ada yang merasa, terutama sebagai pendukung Pak Jokowi, beranggapan bahwa jangan coba-coba itu ya menggugat ijazahnya Pak Jokowi, tapi di pihak lain yang ingin kejelaskan juga menggugat hal yang sama, karena itu bergulirlah ke persoalan hukum kan. Ada orang yang terus sampai sekarang kekeh, Roy Suryo dan teman-teman dengan segala penelitiannya katanya yang dianggap juga bagi mereka, kata mereka palit gitu kan. Nah sehingga jika ini tidak terpecah, saya kira itu tadi saya udah bilang ya Pak Jokowi tinggal bilang aja ini kalian boleh telisik, gunakanlah laboratorium tercanggih di negeri ini atau di luar negeri sekalipun, karena saya merasa, saya yakin punya saya asli, silakan. Barangkali dengan cara itu akan selesai persoalannya barangkali ya. Sebab kalau kata orang kalau benar siapa takut gitu. Nah, kira-kira gitulah. Bu, bagaimana meredam opini di masyarakat yang terbangun bahkan sampai perang di media sosial kan ini rame ya Bu ya. Iya. Ya, salah satu media komunikasi politik itu saat ini kan media sosial ya. Nah, jadi ada organisasi interpersonal, media massa dan media sosial serta kelompok kepentingan. Jadi media sosial adalah bagian yang bisa digunakan akhir-akhir ini ketika masyarakat merasa saluran komunikasinya tersumbat barangkali ya. Sehingga kita nggak bisa meredam itu sepanjang politik itu kan tentang persepsi. Nah, apa boleh bulat daripada gepeng. Kasus ijazah ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, sudah bergulir bukan sekedar keabsahan sebuah identitas ya, sebuah data yang dimiliki oleh seorang, tapi udah mengait dengan persoalan politik karena Pak Jokowi adalah pemimpin politik kan gitu kan. Nah, termasuk keluarga besarnya juga semuanya berkecimpung di dunia politik. Jadi menurut saya tidak mungkin bisa diredam sepanjang informasi dan kebenaran tentang ijazah itu pada akhirnya memang selesai. Jadi kata kunci untuk meredamnya, selesaikan kasus ini gitu. Di media sosial ini kan sudah mungkin apalagi dengan berkembangnya teknologi segala macam ya Bu ya, ini mungkin bisa penyebaran informasi disinformasi maupun hoax, fake ya. Itu kan udah mulai ada ya. Iya. Termasuk dengan adanya AI ya, orang bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi lebih ada. Ya itu salah satu konsekuensi dari keberlimpahan informasi yang kita terima. Jadi ini tergantung pada kita mengelolanya. Makanya bagi mereka-mereka yang terlibat sering di media sosial harus bisa ya mengantisipasi diri terhadap kemungkinan informasi yang dia terima maupun informasi yang dia berikan. Jadi satu-satunya jalan cuma itu. Jadi apalagi ketika dia meng-share sesuatu, ya lakukanlah check and recheck gitu kan. Ini banyak sekali teknologi juga yang memandu kita untuk bisa merecek apakah sebuah informasi itu benar atau tidak, karena efeknya akan terkait dengan diri kita sendiri nantinya. Jadi saya kira
kita yang harus membekali diri. Jika kita tidak punya kemampuan teknologi, maka kita punya kemampuan untuk ngerem diri gitu loh, untuk mengetahui sesuatu yang sepatutnya tidak kita ketahui atau melakukan sesuatu yang sepatutnya tidak kita lakukan. Jadi ngerem dirinya bukan dengan kemampuan teknologi, tapi dengan bahasa hati, dengan bahasa kalbu. Ini gue nggak ngerti banget nih persoalan misalnya kan. Ntar deh gue share, karena kemungkinan juga nanti berakibat fatal ke diri gue misalnya gitu. Ini kan beberapa kali kan dari pihak Pak Roy Suryo CS dan dari pihaknya Pak Jokowi, simpatisan Pak Jokowi ini kan kadang-kadang memberikan statement-statement yang Ibu udah lihat pasti kan statement itu menjadi perang dan debat. Iya, menjadi kontra opini ya. Iya. Itu bagaimana, Bu? Iya, memang karena semuanya masing-masing berdiri pada kebenaran masing-masing kan. Artinya, makanya tadi kata kuncinya bukan pada kedua belah pihak itu, tapi pada Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi mungkin kalau jika ada mediator ya lakukan bersama mediator kan. Kayaknya gampang seperti yang Pak JK bilang deh, tunjukkan saja. Lalu bukan sekedar ditunjukkan tapi dibilang. Ini kalian mau diuji sampai ke negeri manapun, laboratorium manapun silakan. Karena saya yakin ini asli misalnya. Jadi kalau memang itu benar ya Pak Jokowi tidak akan takut pastikan. Ya sudah. Jadi perang opini, kontra opini di antara kedua pihak itu bisa selesai jika kebenaran itu sudah terungkap gitu. Melihat komunikasi yang dibangun oleh Pak Roy Suryo dan teman-teman itu mengisyaratkan apa, Bu? Kalau Ibu melihat ya apa yang sering disampaikan. Iya, jadi banyak sekali bahasa konfrontasi ya yang dimunculkan oleh kedua belah pihak, bukan hanya Roy Suryo. Roy Suryo mempertahankan argumentasinya dengan diksi dan narasi yang mereka bangun, yang menurut saya karena itu juga jika mereka salah pun akan berakibat hukum pada mereka. Tentu harus mereka pertahankan argumentasinya bukan hanya dari segi politis ya, tapi juga dari segi hukum. Jadi kedua belah pihak mungkin ya berusaha mempertahankan argumentasinya sepanjang itu membuat narasi yang mereka bangun itu dipercayain publik. Tapi apakah publik percaya atau tidak kita nggak tahu kan? Itu masalahnya. Yang mana lebih banyak percaya atau tidak? Mungkin teman-teman media nih lakukan penelitian atau survei lah. Mereka lebih percaya Roy atau lebih percaya timnya Pak Jokowi? Kira-kira gitu. Udah ya.